Selamat malam para mahasiswa BOL kelas TTDA dan TUDA Malam, dari Pak. jurusan Teknik Industri. Selamat malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Baik, malam semuanya. Oke, kita hari ini nah, share screen. Sudah kelihatan share screen? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Pennya mana? Oh, iya. Ini saya sebenarnya modelnya bisa sama, bisa beda ya. Kalau ikuti tugasnya, ini ada model ini. Oke. Nggak Pak, ini saya ambil ini ya, supaya ada yang sama, ada beda sedikit ya, nggak apa-apa. Baik, jadi di sini ada nomor 1A, yaitu sigma. Sigma itu deret arti ya. N sama dengan 3. Tolong nanti dipelajari ya dari web saya. Itu yang dasarnya, konsepnya deret, namanya infinite series ya, semuanya tuh. Sampai yang terakhir dari kuasa ya. N dari 3 sampai taingga. Taingga itu angka 8 tidur ya. Angka 8 tidur. Jadi yang dulu mungkin saya ada salah nulisnya. Seper N len N len N. Nah, tanyanya apakah deret ini konvergen atau divergen ya. Konvergen atau divergen. Nah, ini saya yang ke atas nih. Ini adalah sebetulnya masuk tes integral ya. Tes atau uji ya. Tes atau uji integral. Nah, bentuk umumnya adalah sigma N dari 1 dari N ya. Bisa N itu berapa, bisa kebanyakan bukan 1, mulai dari 2 biasanya sampai tak hingga dari suku ke N. Nah, dari sini yang ini kita anggap sebagai fungsi N-nya. Fungsi N-nya adalah UN. Ya, sama dengan berapa? Kemudian berarti fungsi X berapa? UX. Ya enggak? Halo? Nah, kalau kita Iya, gunakan Pak. tes integral, ini pakai integral dari sigmanya dari N sampai taingga. Ingat, kalau ada taingga ini adalah integral tak wajar ya. Dari fungsi X. Dari sini diambil ya. Dari fungsi X dx. Ya. Kalau hasilnya berhingga, ya, kalau hasil integralnya berhingga, maka deretnya adalah konvergen. Ini teorinya ya. Deretnya konvergen. Oke. Tetapi kalau hasilnya adalah plus tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya adalah divergen. Divergen ya. Oh ya, pengertiannya konvergen itu artinya kalau seperti sinar di dalam fisika, konvergen itu artinya menuju satu titik. Ini adalah konvergen. Ya, konver. Kalau dia memencar, gitu ya, memencar dari satu titik memencar, ini disebut divergen. Ya. Jelas maksudnya? Halo? Artinya apa? Kalau konvergen, deretnya makin lama makin kecil, dan divergen makin lama makin besar. Ya. Misalnya ini tadi apa? Konvergen itu 1 tambah setengah tambah 1/2 kuadrat dan seterusnya. Kalau ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah
dan seterusnya makin besar. Kalau ini makin kecil ya. Halo, jelas maksudnya? Ya, jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. nanti dipelajari lagi teorinya itu dari web saya itu ya. Nanti kalau waktunya kita ulang gitu, tunjukkan. Baik. Kemudian dari contoh tadi, ini apanya nih? Ini adalah suku ke n-nya. Suku ke n-nya adalah seper n ln n. Maka suku ini berarti ini adalah fungsi n ya. Ya nak? UN itu adalah fungsi n. Jadi fungsi x sama dengan apa? Fungsi x adalah seper x ln x. Nak? Halo? Jelas maksudnya? Ini adalah fungsi n. Nah, n-nya diganti dengan x. Nah, ini n ln n menjadi x ln x. Paham? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. dapat, baru kita gunakan tes atau uji integral. Nah, di sini integralnya mulai dari 3 ya. Ini diketahui n-nya itu. Jadi integral dari 3 sampai plus tak hingga ya. Ini dari 3 sampai plus tak hingga. Dari fungsi x, dx. Ini integral tak wajar ya. Jadi 3 sampai tak hingga dari kita ganti. Fungsi x-nya berapa tadi ini? Ini fungsi x-nya adalah seper x ln x kali dx. Nah, Anda tahu bahwa dx per x itu adalah bisa digabung, ya kan? Bisa enggak? Kalau kita gabung ini menjadi 3 tak hingga sepelen x dx per x. Halo? Yang saya kuning ini dx per x bisa kita gabung. Ini adalah apa nih? Kalau ini Anda misalkan dengan dv, dv adalah dx per x. Integralkan kiri kanan. Integral dv, v. Integral dx per x apa? Apa hasilnya integral dx per x? Halo? Ln x ya. Agak mutlaknya kita enggak tulis sini ya. Ln x ya. Ya kan? Turunan ln x kan dx seper x ya kan? Seper x kali dx. Jadi integral dx per x adalah ln x. Berarti ini sama dengan integral 3 sampai tak hingga sepelen x terus ini d dari v. V-nya berapa nih? Ini V. V ini adalah ln x. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, dx per x ini saya anggap sebagai dv ya. Sebagai dv. Ini dv sama dengan dx per x. Diintegralkan kiri kanan integral dv v integral dx per x adalah x. Nah, ini v-nya, ini v kan. Sehingga ini sama dengan apa? 3 sampai tak hingga ini d dari ln x per ln x. Nah, menurut rumus integral du per u apa? Integral du per u adalah ln h gamtra u tambah c kan? Halo? Ya, Integral du per u adalah ln h gamtra u tambah c. Berarti ini integral du u-nya ln x sendiri ya. Jadi adalah ln dari u. U-nya sendiri ln x. Betul enggak? Halo? ya, Ya, dz per z ln z ya, ln z. Z-nya itu ln x. Harga batasnya karena ini harga batasnya 3 sampai tak hingga. Nah, di sini kita enggak pakai limit enggak apa-apa ya. Kita masukkan aja. Kita masuk harganya berapa dah? Jadi ln dari ln x batas atas adalah tak hingga dikurang ln dari ln batas bawah 3. Nah, ini sama dengan ln dari, Anda tahu ln tak hingga enggak? Halo?
logaritma dari besar, ya besar dapatnya kan? Besar itu tak hingga dikurang ln kali ln 3, ya kan? Nah, ln tak hingga sendiri tak hingga enggak? Halo, ya kan? Ya. Ln Iya, tak hingga Pak. adalah tak hingga. Jadi hasil tak hingga dikurang ini kecil nih. Ln 3, ln dari ln 3 ini kecil. Tak hingga kurang kecil tetap tak hingga. Nah, kalau dapatnya tak hingga itu apa? Tadi ketentuannya, kalau dapat tak hingga plus tak hingga atau min tak hingga, deret apa? Di bagian kan? Berpikir. Bagian. Ya. Jadi ini ternyata ini adalah deretnya, deret yang tadi di atas ini adalah divergen. Ya. Kalau mau disalin ini boleh gak nih? Jadi sigma n dari 3 meter hingga dari 1/n ln n adalah deret divergen. Ya. Boleh juga tulis gitu. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya ada tes tuh ada kriteria tes tuh ada 4. Pertama adalah tes rasio, kedua tes akar, ketiga tes Rabe, keempat tes integral. Nah ini langsung kita tes integral, nggak apa-apa ya. Nanti ada waktu kita ulang lagi. Makanya saya minta Anda pelajari videonya. Materinya saudara kirim juga. Videonya saya sudah kirim juga, ya kan? Melalui WA Group tuh. Ada nggak? Halo? Infinite Series namanya kan? Iya, Pak. Pertemuan 13 ya. Sorry, week 13 berarti minggu ke-13 ya. Ada pertanyaan tentang tes integral? Halo? Kalau tidak ada kita teruskan 1B. Diketahui sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 3n tambah 7 per n pangkat 3 tambah 5n kuadrat tambah 2n tambah 6. Yang tanya, ini 6 ya. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Ada istilah lainnya ya. Istilah lainnya apa? Tentukanlah konvergen. Tentukanlah kekonvergensiannya. Sekarang ini tentukanlah kekonvergen. Dia kata konvergen ya. Tentukanlah kekonvergensianan tentukanlah kekonvergensianannya ya. Nah, sulit ini gampang apakah dia ini konvergen atau divergen udah. Nah, caranya ini kita menggunakan dalih banding ya. Namanya dalih banding 5. Kita ada 5 dalih banding, tetapi yang paling sering dipakai adalah dalih banding 5. Ini karena berlaku untuk baik yang untuk konvergen maupun divergen. Kalau dalih banding 1 itu khusus untuk konvergen saja, dalih banding 2 khusus untuk divergen saja, dalih banding 3 ekspansi dari banding 1, berarti tentang konvergen, dalih banding 4 ekspansi dari banding 2 untuk divergen. Nah, pusing kita 1, 2, 3, 4 enggak pakai, kita langsung dari banding 5 ya. Oke, ini adalah apa nih? Halo? Kok nggak bisa ini? Kok ini? Ini apa ini? Ini UN nggak nih? Halo? Ini UN kan? UN Iya, Pak. sama dengan 3N plus 7 perpanjang ya. N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6. Nah, dari sini kita cari deret bandingnya. Ya,
deret bandingnya. Deret bandingnya apa? Sigma dari N dari 1 sampai tak hingga, sama di sini batasnya. Caranya ini, di pembilang N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1 ya. Per. Di penyebut N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Coba diperkecil. Disederhanakan berapa? Dibagi N, 1 per N koran enggak? Halo? Cara lihatnya gitu ya. Jadi kita lihat M pangkat berapa tertinggi di pembilang, M pangkat berapa tertinggi pada penyebut, kita perkan. M pangkat tertinggi pada pembilang per N pangkat tertinggi pada penyebut. Nah, hasilnya ini hasil ini adalah ini kan. Apa? 1 N kuadrat. Nah, itulah deret bandingnya. Ya. Itulah deret bandingnya. Jadi deret bandingnya adalah 1 N kuadrat. Ini adalah sebagai VN. Ini UN ya. Ini UN ya. Ini adalah UN. Ini adalah VN. Ya. VN. VN-nya adalah 1 N kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Halo? Tanya Pak, Ya. itu yang 1/n² itu yang n per n pangkat 3 itu dibagi n gitu Pak? Dia disederhanakan. Disederhanakan Oh, kan pembilang dibagi N 1. N ya, pangkat 3 bagi N koran enggak? n kuadrat. Oh iya Pak, siap. Ya kan? Terima Ini kasih. tinggal 1 N kuadrat. Ya. Iya Pak, siap. Ada lagi yang bentuk trigono, lain lagi cara sedikit ya. Nah, setelah ini kita gunakan namanya dalil banding 5 ya. Dalil banding 5. Sorry. Kita gunakan dalil banding 5. 5 Romawi atau angka 5 boleh. Yaitu rumusnya bentuknya formulanya limit N menuju tak hingga dari UN per VN. UN per VN. Jadi limit, yang penting nilainya limit N menuju tak hingga UN per VN ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga juga gagal. Jadi harus tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga ya. Nah, UN-nya adalah 3N plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat ditambah 2N tambah 6 dibagi dengan VN 1 N kuadrat. Paham ini? Halo? Iya Pak. Paham, Pak. Nah, kalau dibagi ini menjadi kali naik ke atas ya? Ini sama enggak dengan ini? Limit N menuju tak hingga dari 3N plus 7 per berapa tuh? N pangkat 3 tambah 5N kuadrat ditambah 2N plus 6 dikali. Nah, ini bagi menjadi kali dibalik enggak? N kuadrat per 1 enggak? Iya Pak. Jadi ini dikali pada pembilang ya. Sehingga hasilnya apa nih? Limit N menuju tak hingga dari 3N. Nih 3N kuadrat kali 3N berapa? 3N pangkat 3 kan? Iya. Tambah 7 kali N kuadrat per panjang. Salin itu penyebutnya N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6. N pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut? N pangkat Pangkat berapa 3. tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3. 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3. Berapa pada penyebut? 1, ya enggak? Iya. Di N pangkat 3-nya ya. Koefisien pada pembilang 3, di depannya artinya ini 1 nih kan. 1, di 3 per 1, 3. Ingat, ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Betul enggak? Yang penting jawabannya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 3. Berarti memenuhi syarat. Nah, karena oh ya ini ada syaratnya.
Nah, berarti saya harus terang lagi nih. Ini disebut deret P. Jadi saya harus terangkan sini. Ada ketentuannya deret P ya. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik ya. Deret hyper ya. Hyperharmonik. Hyperharmonik. Mungkin bahasanya. Deret P itu adalah sigma seper N pangkat P. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, ada syaratnya. Jika ya syaratnya jika P kecil sama dengan 1 ya, kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ya, deret divergen. Tetapi jika ya di sini jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ini ketentuannya ya. Ini sifat dari deret P ya. Atau deret P singkatannya seperti deret hiperharmonik. Sudah paham? Halo? Nah, Anda lihat Paham, Pak. di sini apa? Nah, tadi. Di sini P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 2 enggak? Seper N pangkat P kan? Ini kan dari P nih, seper N pangkat P. P-nya berapa? 2 kan? 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Ketentuannya tadi, jika P besarnya 1, ini. Jika P besar 1, dari apa? Konvergen. Konvergen. Nah, berarti maka di sini maka di sini karena ini besar 1, maka ini deret apa? Konvergen. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Nah, itu kuncinya itu. Yang tadi syarat tadi ya. Nah, Pak ini mungkin Anda kena langsung ya. Nanti kalau Anda belajar dari teorinya lagi yang melalui melalui YouTube yang saya terangkan itu lebih jelas lagi. Oke? Sampai sini jelas? Nah, kita jawab jadi karena apa? Karena deret banding ya. Karena deret banding. Deret bandingnya apa tadi? Deret bandingnya sigma. Ya, karena deret bandingnya sigma N1 dari seper N kuadrat konvergen. Konvergen. Karena deret banding konvergen, maka deret yang ditanya ini. Berarti semua nih. Deret yang ditanya N dari 1 sampai tak hingga dari apa nih? 3N tambah 7 per salin semua soalnya. N pangkat 3 ditambah 5 N kuadrat ditambah 2N ditambah 6 konvergen juga. Konvergen juga. Jadi kalau dari banding 5 itu limit N juta hingga dari UN. UN itu suku yang diketahui per VN. VN dari suku deret banding. Hasilnya tidak sama dengan 0. Ini kuncinya sini. Hasilnya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, maka ya karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Paham maksudnya? Nah, itu juga kalau deret bandingnya karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Mereka harus setara, sebanding ya. Paham maksudnya? Jadi kalau deret bandingnya konvergen,
Ya, karena limit UN PPN-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga, maka karena deret banding konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Tapi kalau deret bandingnya divergen, ya, dan limit UN PPN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, ya, karena deret banding divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Sama ya, konvergen, konvergen, divergen, divergen. Paham maksudnya? Ini saya kasih Paham, Pak. warna lain. Jadi kalau ini konvergen juga. Kalau ini divergen juga, ya. Harus sama, ya, sama itunya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ya, ini yang menggunakan dari banding, ya. Dari banding yang dipakai cuma satu, itu dari banding 5 saja, ya. 1, 2, 3, 4 jarang dipakai. Ya. Any question so far? Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Ini dari tadi kita pelajari suku-sukunya positif semua ya. Belum ada yang negatif. Nah, berikutnya kita belajar yang deret berseling, berganti tanda, berayun. Nah, bahasa Inggrisnya alternating series. Nah, ini yang bisa plus min, bisa min plus ya. Berikutnya adalah deret berseling ya. Nah, saya terangkan dulu teorinya dulu ya. Deret berseling. Nama lainnya deret berayun. Jadi berseling, berayun, ya, berayun, deret berganti tanda, nama lainnya, deret berganti tanda, dan dalam bahasa Inggris namanya alternating, ya, alter, ya, alternating series. Series itu deret tadi, ya, alternating series. Ini berganti tanda, ya. Sudah jelas namanya dalam bahasa Inggris alternating series, dalam bahasa Indonesia deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda. Nah, bentuknya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga. Di sini ada min 1 pangkat n plus 1. Kadang-kadang pangkat n boleh gak? Pangkat n plus 1 ini kalau n-nya 1 berarti 1 tambah 1 2 plus, ini plus nih. Tapi kalau min 1 pangkat n berarti min 1 pangkat 1 min 1 dulu, min dulu ya. Jadi kalau ini model gini ini plus dulu, plus min. Kalau nya n saja min 1 pangkat n, min 1 pangkat 1, min 1 jadi min plus ya. Dari suku ke UN. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ya, ini yang bentuk dari formulanya deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda, dalam bahasa Inggris alternating series ya. Nah, sekarang soalnya. Ini teorinya ya. Soalnya diketahui ini 1C sigma n dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari n plus 3 per 2n plus 1 kurung pangkat n. Nah, yang menyebabkan berseling itu apa? Ya, yang menyebabkan berseling itu ini. Betul nggak? Min 1 pangkat n plus 1 ini kan kalau n-nya 1, 1 tambah 1, 2. Min 1 pangkat 2 plus. Berarti ini terjadi apa? Plus min. Betul nggak? Ya kan? Halo? Bisa diulangi, Pak. Karena min 1 ya, ini min 1 pangkat berapa? 1 tambah 1, n-nya 1 kan? 2. Hasilnya plus nggak? Plus 1 tuh. Oh,
Kalau Iya, Pak. ini min 1 pangkat 1 tambah 2 kan 3. Min 1. Iya. Berarti ini tanda plus, min. Nah, berikutnya apa? Plus, min, terus gitu kan? Oh iya, Enak. Pak. Siap. Nah, Iya. ngerti ya? Dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini UN-nya mana? Kita ambil UN-nya dulu. UN itu yang belakang ini ya. Di belakang min 1 per M plus 1 itu adalah suku ke N-nya. UN-nya adalah N plus 3 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Nah, ini adalah suku positifnya. Karena yang menyebabkan min plus itu yang depannya ini. Ini yang menyebabkan min plus min plus min, jadi kan? Ya enggak? Ini adalah suku positifnya enggak nih? Ya. Ini adalah menyebabkan suku positifnya. Ini suku positif. Ya, adalah suku positif. Oke? Nah, untuk dari berseling ada 2 syarat. Supaya dia konvergen, dia harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama suku ke N-nya adalah N plus 3 per 2N plus 1 kurung, mungkin saya di kopiannya nanti, oh ya saya lupa kirim siapa nih. Ya, kopiannya ini pangkat ini apa nama? Coba Anda lihat nih, ini 1 tambah 3 4, ini 2 kali 1. Ini ganti ya. Angkanya diganti nih. Jelek ya. Kita ganti aja. Coba. Ini bukan 3 tetapi 1 aja ya. Saya ganti 1 supaya lebih pas ya, kita lihat. Supaya Anda lihatnya cocok ya. Ini 1, ini 1. Coba. 1 tambah 1 2. 2 kali 1 tambah 1 3, 2 per 3 ya. 2 per 3 itu sukunya makin lama makin kecil atau makin besar? Halo? Paham nggak maksudnya? Pertama kalau masukkan 1 tambah 1 2. Ya. 2 per 3 pangkat N. Kan gitu kan? Tandanya apa sini? Plus tadi ya. Plus nggak sini kan dari yang depannya nih. Min 1 pangkat ini kan. Itu min. Terus berikutnya apa? 2. 2 tambah 1 3 per 2 kali 2 2 kali 2 4 tambah 1 5. Pangkat N. Tambah lagi. Makin lama makin besar atau makin kecil nih? Halo? Halo? Makin kecil, Pak. Makin kecil, Makin Pak. kecil kan? Iya, Kan makin kecil nih angkanya. Makin iya. kecil. Tandanya seling-seling. Plus min terus kan? Makin kecil itu disebut turun monoton. Makin kecil ya. Kalau makin besar naik monoton. Syaratnya harus turun monoton. Ya. Jadi kapan dia konvergen? Kalau ini sini tadi saya lupa ini. Ya. Seling ini syaratnya tadi pertama suku positifnya UN-nya ini turun monoton. Ya, syaratnya harus turun monoton. Turun monoton tuh gini. Ini kalau ada batasannya, grafik itu makin lama makin menuju mendekati, tapi tidak berpotongan. Paham maksudnya? Ini seperti asintot ya. Ini kan asintot. Asintot, grafik tidak boleh memotong asintot kan. Mendekati dia. Ini yang disebut turun monoton. Ya. Turun monoton. Oke. Yang kedua, limit N menuju tak hingga dari UN-nya, ini harus sama dengan 0. Kalau ini terpenuhi ya, ini terpenuhi turun monoton, limit UN-nya sama dengan 0, maka deret berseling ini, kita salin ya, deret berseling ini, apa? Ini bacanya deret ini konvergen. Konvergen. Paham mas ya? Deret ini konvergen. Asal
UN suku positifnya turun monoton, limit UN suku positifnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat sini. Soal yang ini. Pertama, kita lihat sukunya tadi. Kita tes di sini. Kita nyata sukunya makin lama makin kecil enggak? Halo? Makin lama Iya. sukunya makin kecil Pak. atau makin besar? Makin kecil. Maka disebut turun monoton. B, cari limit UN-nya. Limit N menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan, apakah 0? Kita lihat. Dari N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Berapa? Limit ini berapa nih? Limit ini pangkat N-nya boleh keluar ya. Jadi Anda boleh tulis ini limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Pangkat N ini boleh letak di luar limit. Nah, limit ini berapa? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. 1. Pada penyebut 2. Pangkat tak hingga. Ya enggak? N-nya tak hingga kan? Betul enggak? Limit ini setengah kan? Koefisiennya pembilang 1, N-nya, penyebutnya 2. Setengah itu adalah 0,5 pangkat tak hingga. Berapa tuh? 0,5 pangkat tak hingga berapa? Hasilnya 0,00000. Ya kan hasilnya nih 0,0000. Angkanya di ujung langit. Berarti ini sama dengan apa? 0 enggak? No. Ya. Iya, Pak. Akibatnya, baru deret yang ditanya ini, salin ya, deret ini min 1 berseling ya, tambah 1 dari N tambah 1 per 2N tambah 1 kurung pangkat N konvergen. Kapan dia konvergen? Pertama, suku positifnya turun monoton. Kedua, limit UN-nya 0. Ya, ini terpenuhi ya, turun monoton, limit UN-nya 0. Sudah jelas? Halo? Jelas. Jelas, Ya. Pak. Caranya gitu ya. Jadi ini sudah terpenuhi ya. Baik. Ada yang mau tanya ke sini dulu? Halo? Ini untuk menyelesaikan tugas Anda ya. Nanti. Oke. Nah. Ada lagi yang modelnya deret Maslaurin. Bisa bentuknya trigonometri. Bisa juga bentuknya len ya. Len juga bisa. Ada yang mau tanya yang 1C? Halo? Nggak ada. Nggak ada. Nomor 2. Nah ini agak panjang ya. Ini agak panjang, sorry. Tentukan, ya Anda tidak perlu catat ya, perhatiin aja. Tentukan deret Max-Laurin, Max, MAC ya, Laurin. Jadi deret Max-Laurin dari fungsi X sama dengan sin X. Nah ini bisa sin X, bisa len dalam kurung X plus 1. Nah, macam-macam sini ya. Bisa len, bisa sin, bisa cos, bisa len ya. Bisa juga. Nah yang sini yang gunakan 5 suku pertama, 5 suku pertama yang tidak 0. Ya. Yang tidak 0. Ya, gunakan 5 suku pertama yang tidak 0 untuk mencari pendekatan nilai sin 3. Untuk mencari pendekatan nilai 3. Sin 3.
sin X tadi jadi X-nya 3 ya, sin 3. Yang kita mencari itu sin 3. Oke, petunjuk, ada petunjuk di sini. Gunakan pembulatan 3 angka penting. Ya. Ini bahasanya nih. Gunakan pembulatan 3 desimal seperti itu ya. Pembulatan, ya sebutnya pembulatan 3 angka penting. 3 angka penting. Kalau saya katanya pembulatannya 3 desimal, itu maksudnya. Oke, sekarang solusinya gimana? Nah, sudah pernah dapat deret Mas Laurin? Kalau di SMA? Belum, Pak. Belum ya? Oke lah. Oke, nah, saya terang lagi nih. Deret awalnya sebelum deret Mas Laurin adalah deret Taylor. Deret Taylor, fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba 1. Serba 1 adalah turunan pertama dari fungsi A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Serba 2, turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Serba 3, turunan ketiga dari fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4. Turunan keempat tulis ini 4 dikurung 3 dikurung juga boleh sama ya. Dari fungsi A per 4 faktorial kali X min A pangkat 4 dan seterusnya. Ini deret Taylor. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ini yang pernah saya buktikan fungsi X sampai turunan pertama ini. Fungsi X adalah fungsi A tambah fungsi aksen A per 1 faktorial kali X min A saja sampai sini. Ini adalah berasal dari persamaan garis singgung. Garis yang melalui 1 titik Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang Y1. Ya. Itu belum pernah bukti ganda ya. Ya oke lah ya. Yang berikutnya adalah ekspansi. Nah, deret Mas Laurin ini nama orang ya. Taylor ini nama orang. Taylor. Ini deret Max Laurin. Justru terbalik kalau deret Taylor A tidak sama dengan 0, sini A sama dengan 0. Karena A sama dengan 0, maka deret Mas Laurinnya menjadi fungsi A menjadi fungsi 0 ditambah fungsi aksen A, A-nya ganti 0 per 1 faktorial. Nah, X kurang 0, X ya, pangkat 1. Ditambah serba 2. Turunan kedua, A-nya ganti 0 per 2 faktorial. Sini, X kurang 0, X pangkat 2. Ya kan? A-nya 0. Ditambah serba 3. Serba 3, 0 per 3 faktorial X pangkat X kurang 0 kurung pangkat 3. Serba 4, turunan keempat dari fungsi 0 per 4 faktorial X kurang 0, X pangkat 4, dan seterusnya. Sudah jelas? Halo? Jelas. Ya, nah, ini yang kita pakai deret Mas Laurin ya. Yang paling sering kita pakai itu deret Mas Laurin. Mungkin deret Taylor ini banyak pakai di fisika ya. Di fisika paling banyak. Oke. Nah, solusinya kita lihat sini fungsi X adalah apa tadi? Sin X. Maka dari sini kita cari fungsi 0 berapa? Kan X-nya sama dengan 0 ya. A-nya 0. Fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 berapa? 0. Nah, kita cari fungsi aksen X berapa? Turunan sin apa ya? Cos. Cos. Cos X. Maka turunan pertama dari fungsi 0 ya. Turunan pertamanya adalah cos 0. Hasilnya 1. Baru 1. Ini minta 5 ya. Ini minta 5 ya. Turunan keduanya ya, tarik turunan keduanya
Turunan cos apa? Min sin, ya enggak? Min sin X. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0. Min sin 0 kali min, ya 0 juga. Turunan ketiga dari fungsi X adalah min sin, turunannya adalah cos X. Ya. Maka turunan ketiga dari fungsi 0 adalah min cos 0. Min cos 0 adalah min 1. Ya enggak? Baru 2. Dia minta sampai 5 ya. Terus lagi. Turunan keempat kurung dari fungsi X adalah min dari turunan cos apa? Min sin. Nah ini hasilnya apa? Min kali min plus sin X. Ini balik ke semula enggak? Periodiknya. Sin balik ke sin, betul enggak? Sehingga kita dapat turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. 0 itu menghilangkan suku kan? Dikali 0 hilang kan? Baru 2. Terus lagi. Turunan kelima. Ya, turunan kelima dari fungsi X adalah, kita lihat dari sini. Turunan keempatnya adalah hasilnya ini. Sin X. Turunan kelimanya apa? Balik lagi dia ke sini. Ulang lagi nih. Berulang kan? Setelah sin turunannya apa? Cos. Ya kan? Ini kan sin nih. Turunannya apa? Turunannya adalah sin, turunannya adalah cos X. Sehingga turunan kelima dari fungsi 0 adalah cos 0. Adalah 1. Nah, baru 3. Ya kan? Ini saya sonteng nih. 1, 2, 3. Ini mau minta minimal 5. Terus lagi. Turunan ke-6 dari fungsi X. Ini ulang lagi tuh. Turunan cos adalah min sin X. Jadi salin aja sebetulnya. Betul enggak? Halo? Nih. Turunan cos min sin. Ya, tinggal nyontek ya sebetulnya. Jadi turunan ke-6 dari fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0 juga. Turunan ke-7 dari fungsi X apa? Min dari turunan sin adalah cos X. Jadi min sin turunan min cos. Sehingga turunan ke-7 dari fungsi 0 adalah min cos 0. Cos 0 1 kali min 1. Baru 4. Ya kan? Dia minta ke 5 kan? Baru 1, 2. Lanjutkan. 3. Hah? Kok hilang nih? Ya. Oh ya. Baru sini ya. Jadi sehingga turunan ke-6 dari fungsi 0 adalah min sin 0. Hilang ya tadi ya. 0. Turunan ke-7. Turunan sin adalah cos X. Maka turunan ke-7 dari fungsi 0 adalah min cos 0. Cos 0 1 kali min 1. Nah ini baru 4. Turunan lagi. Turunan ke-8. Banyak ya. Turunan cos adalah min sin. Ingat nih ada min ya. Min sin, min kali min apa? Plus sin X. Ya, plus sin X. Sehingga turunan ke-8 dari fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. 0 hilang ya. Turunan 9 adalah, turunan sin adalah apa? Cos X. Maka turunan ke-9 dari fungsi 0 adalah cos 0. Cos 0 adalah 1. Sudah 5? Halo? Sebelumnya ada 2. Iya, Pak. Berikutnya 3. Jadi ada 5. Oh ya, ini saya auto save ya. Lupa saya. Oh ini sudah auto on ya? Ya auto save ya, on ya. Jelas sampai sini? Baru Anda tentukan deret match Laurin. Ya. Oke. Jadi deret match Laurin adalah apa? Fungsi X sama dengan, berarti sampai berapa tadi nih? 9 ya. Wah itu panjang ya. Jadi berarti fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga
fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 turunan ke-4 fungsi 0 per, nah ini 0 ya, per 0 per 4 faktorial X pangkat 4 turunan ke-5 ya, turunan ke-5 fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan turunan ke-6 fungsi 0 per 6 faktorial X pangkat 6 turunan ke-7 fungsi 0 per 7 faktorial X pangkat 7 turunan ke-8 fungsi 0 per 8 faktorial X pangkat 8 terakhir turunan ke-9 dari fungsi 0 per 9 faktorial X pangkat 9 ya, gitu ya. Halo, Iya. jadi sampai sini karena sebetulnya masih terus tapi kita berhenti di 9 ya, karena kita menemukan yang tadi yang contengnya ada 5 ya. Oke, kita ganti sekarang. Fungsi X itu adalah sin X, ganti sin X ya, sin X sama dengan fungsi nolnya berapa? Jadi fungsi nolnya 0. Ini sebuah bayang gini ya. Hah? Kacau. Oke. Fungsi nolnya bayangin dulu. Fungsi 0 0 ya. Berarti 0 ditambah fungsi asen 0 berapa? Tadi di atas. Ini. Fungsi asen 0 oh 1 ya. Fungsi asen 0-nya 1. Fungsi 0 1 per 1 faktorial kali X ditambah berikutnya pasti 0 tuh ya. Ini selang-seling tuh. Coba lihat. Mana tadi? Di atas. Fungsi double aksen 0, 0 ya. Double aksen 0, 0 per 2 faktorial X kuadrat. Terus yang ke berikutnya. Mana tadi? Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sekarang. Double aksen 0. 0 tadi ya. Sudah ya. 0. Yang ketiga. Yang keempat. Turunan keempat. 1, 2, 3. Oh, turun ketiga min 1 ya. Berikutnya min 1. Ini min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Yang keempat pasti 0 tuh. 0 4 faktorial X pangkat 4 pasti. Ya. Kita teruskan. Keempat 0. Kelima. Kelima adalah 1. Kok bisa bayang ya? Kelima adalah 1. 1 per kok bisa hilang nih? Tadi saya tulis kok bisa hilang ya? Ini 1. Enggak. Oh, yang ketiga tadi min 1 ya. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Yang keempat 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Yang kelima 1 per 5 faktorial X pangkat 5. Yang keenam 0 pasti. Ini selang-seling tuh. 6 faktorial X pangkat 6. Terus yang ketujuh berapa yang ketujuhnya? Min 1 per 7 faktorial X pangkat 7. Ini faktorial ya. Terus yang ke-8 0 per 8 faktorial X pangkat 8. Ke-9 1 per 9 faktorial X pangkat 9. Ya, dan seterusnya. Oke, sehingga terdapat sin X. Apa yang terjadi di sini Anda lihat? Halo? Yang 0 kita coret ya. 0 ini menyebabkan 0. 0. Yang 0 kita coret aja. Jadi kita tidak hitung lagi ya.
Ya, ini nol. Yang nol aja kita hitung berapa? Ya, yang tidak nol tinggal apa nih? 1/1 faktorial, ya nak? 1/1 faktorial 1 kali X. Ini plus kali min. Min 1/3 faktorial berapa? 6. Ya, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 ya. Paham maksudnya enggak? Atau bikin jalan dulu. 3 kali 2 kali 1. X pangkat 3. Nah, terus ditambah 1/5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. X pangkat 5. 6 hilang. Min 1/7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. X pangkat 7. Terakhir 1/9 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. X pangkat 9. Dan seterusnya. Sehingga sin X sama dengan 1 bagi 1. 1 kali X berarti ya. Depannya X. Ya, min. Ini berapa nih? 3 kali 2 kali 1. 1/6. X pangkat 3. Ganjil semua ya. Pangkat 1, pangkat 3, pangkat tambah. Seper berapa? Seper berapa tuh? Kalau kita kali ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 120. Terus X tuh. pangkat 5. Terus ini kalau kita hitung ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 adalah 5040. Seper X pangkat 7. Pangkat 9-nya adalah, wah panjang nih, 362.880. X pangkat 9 dan seterusnya. Sampai sini jelas? Halo? Benar, Pak. Nah, dia tanya tadi sin berapa di soalnya? Ditanya sin 3 ya. Sin 3. Berarti X-nya ganti 3. Udah ganti sini. Ya, sampai sini. Hilang lagi. Mati deh. Karena saya tidak ini ya. Benar ya? Tadi ini kok aneh. Kok saya hilang ya? Tadi kan saya udah itu ya. Tadi kok bisa. Bisa hilang sih. Ya ini kan tadi udah banyak nulis nih kok bisa hilang, jadi bingung sih. 4 tadi, terus ini ada berapa? Tambah 1/5 faktorial X pangkat 5 ditambah 0/6 faktorial X pangkat 6, terus ditambah min 1/7 faktorial X pangkat 7, terus ditambah 0/8 faktorial X pangkat 8, tambah 1/9 faktorial X pangkat 9. Sehingga sin X sama dengan, nah ini 1 bagi, X kali atas sih ya. Oh ya, yang tadi saya coret, tadi kan yang 0 kita coret semua ya. Yang 0 kita coret. Ini kok bisa hilang ya? Bingung sih. Ada apa nih? Nah ini X kali 1X. Jadi X per 1 faktorial. Per 1 aja gitu ya. Kemudian ini tambah dari ya. Min 1. Ya. Min seper. Kita langsung aja ya. Udah bisa tahu ya. Halo? 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6 ya.
Halo, Iya, Pak. 6 gitu. Terus ini X pangkat 5. Ganjil semua pangkatnya Anda lihat tuh. 5 faktorial 120. Terus ini min X pangkat 7. Ini 7 faktorial 5040. 7 kali apa itu ya tahu ya. Kemudian ditambah X pangkat 9. Ini adalah 362 880 880 dan seterusnya. Pasti setelah plus min ini pasti min ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini jelas. Nah, baru sin 3 berapa? Sin 3 adalah 3/1 dikurang 3 pangkat 3 per 6, 3 pangkat 5 per 120, min 3 pangkat 7 per 5040, tambah 3 pangkat 9 per 362.880, kurang seterusnya. Sehingga kita dapat sin 3 itu adalah sama dengan 3 bagi 1, 3. Ini dikurang 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 bagi 6 berapa? 27 bagi 6 4,5. Kemudian ini 200 berapa ya? Kalau mau di atau dituduh deh, nanti Anda bingung nih. Tidak usah ubah lagi. Ya sudah. 3 pangkat 5 dihitung dibagi 120 hasilnya 2,025 dikurang 3 pangkat 7 0,43392857 wes. Ini 3 pangkat 9 bagi itu 0,05424107 kurang 7 titik. Sehingga kalau kita cari, kok bisa ya? Ini bisa kacau gini nih. Ini yang tadi ya. Yang tadi ada, masih ada ya? Mungkin bisa di-save manual dulu, Pak. Aduh, Mak, ini. Padahal saya auto save kan tadi. Masuk ke oke. Goal. Yang ke-25 ini periode yang sudah banyak yang ngajar 2311. Masuk ke terakhir whiteboard. Yang terakhir ini adalah ini 10 bulan 10 Oktober. Oke. Sekarang kita udah ya. Ini lagi save. Kira-kira mengerti caranya? Halo? Semuanya panjang ya? Halo? Iya. Ya, Pak. Sangat panjang sekali. Oke. Masih save. Sehingga sin 3-nya nanti kalau kita hitung mendekati, dia minta berapa? 3 desimal ya. Pembulatan 3 angka penting ya, berarti 3 desimal. Ini lama banget save. Jadi ada satu soal lagi ya. Terakhir nanti, oh itu derek kuasa atau power series ya. Hari ini saya kejar untuk tugas Anda, tapi hari minggu depan Jumat ya, bukan Selasa. Itu tanggal yang dari ball, bukan dari saya ya. Oke.
Kayaknya yang tadi keluar lagi dia. Aneh-aneh. Bisa hilang, bisa keluar. Kadang-kadang ini yang nggak tahu. Saya penyebabnya saya bingung nggak. Kadang-kadang bisa hilang gitu. Belum, belum juga, belum. Sabar ya, ini kita stop. Kita ulang lagi. Masih saya lihat dulu. Ini masih belum ini. Lama-lama sih. Ya, kita share lagi. Mana ini tadi? Udah hilang ya? Mesti dipanggil dulu ya. Depan ini masih ada dia. Masih ada ini. Tuh, kok hilang ya? Astaga. Oh, karena ya adanya di itu ya, apa sih namanya? Maaf ini, adanya di, aduh ya, maaf, adanya di OneDrive. Karena saya simpan di sana. Saya buka OneDrive ini. Maaf ya. Aduh, ini penyakitnya kalau pas begini ya bikin ini OneDrive nih kayak awan. Nah, ini dia nih. Ini kita open the location. Open the location. Nah, yang tadi itu masih ada sini. Masih ada yang hilang ya. Ya maaf ini bisa begini. Kadang-kadang, aduh, tuh ada yang hilang kan. Ini harusnya ini just now. Open location. Open location. My file. Simpan di mana ya? Aduh. Ini susahnya kalau nggak pakai ini hilang. Kalau ini nggak hilang ya cuma ada hilang di bagian terakhir aja. Nah ini bagian terakhir hilang. Ini bisa ini. Ada ada ngerti inilah Pak. Sekarang pulpen ini aduh. Saya berapa kali kena juga nih kalau selain juga gitu. Uh, nah caranya batu itu tunjuk saya oh, ini kan. Ada download sini ya.
Open location. Nggak bisa. Sini. Open location. Locationnya. Oh ini. Oh ini ada downloadnya. Dapat kita udah download. Aduh. Nah ini lagi download tuh udah. Kita udah bisa. Mana? Oke. Ini kita pasang di apa? OneDrive. Sudah kelihatan belum nih? Belum ya? Belum ya berarti ya. Saya harus Belum, Pak. screen. Sharing file. File. Oke. Sekarang coba lihat apa screennya kelihatan? Sudah kelihatan ini apa? PPT-nya? Halo? Halo? Sudah Pak, kelihatan. Nah ya, oke. Udah ada, Pak. Ya, yang terakhir ini kita lihat nih ada yang hilang pasti. Ya itu kan hilang. Sama yang tadi ya berarti. Ulang lagi ya ini. Aduh. Ini ditambah min 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Ini 5 faktorial ya. 0 per 6 faktorial X pangkat 6 min 1 per 7 faktorial X pangkat 7 0 per 8 faktorial X pangkat 8 1/9 faktorial X pangkat 9 dan seterusnya. Sehingga sin X sama dengan ini artinya X per 1 faktorial 1. Nah, yang 0 kita coret dulu ya. Yang 0-nya kita coret dulu warna lainnya atau pakai kuningnya. Ini kita coret 0, ini 0, ini 0, 0. Yang 0 kita coret dulu supaya saya tidak pusing. Ya, tinggal ini min X pangkat 3 per 3 faktorial tadi apa? 6. Terus plus X pangkat 5 per 5 faktorial 120. Kemudian min X pangkat 7 per 5040 plus X pangkat 9 per 362.880 dan seterusnya. Ini kurang dan seterusnya. Sehingga sin X sama dengan ini adalah X, ini min tinggal masukkan ya. Kita ganti X-nya dengan 3. Ya enggak, kita ganti X-nya 3 kan, sin 3 ya. Halo? Sin Iya, 3. 3 per 1 ini adalah 3 pangkat 3 per 6 ditambah 3 pangkat 5 per 120, 3 pangkat 7 per 5040 ya, 3 pangkat 9 per 362.880 dan seterusnya. Sehingga sin 3 adalah 3 min ini 4,5. Kalau kita hitung ini 2,025. Ini pas ya. Kalau ini ada banyak nih. 0,433. Ini pakai kalkulator ya.
92857. Harus bantu kalkulator setengah mati hitungnya. 0,054 24107 kurang titik-titik. Sehingga terdapatlah sin 3 sama dengan 0,1453 1253. Nah, hanya minta 3 desimal. Jadi berarti kita 3 desimal tuh ini 3 angka penting itu 3 desimal. Kalau ini kurang dari 5, coret. Ya enggak? Kalau buang. Jadi tinggallah sin 3 adalah 0,145. Sudah jelas? Halo? Ya. Oke. Kalau sudah, terakhir ada yang ini derek kuasa ya. Derek kuasa atau juga derek pangkat ya. Nah, derek kuasa atau derek pangkat atau power series bahasa Inggrisnya. Power series. Derek kuasa, derek pangkat, power series. Nah, bentuknya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga misalnya x min 3 pangkat n per n pangkat 3. Ini bentuk sorry ya, ini bentuk majemuk ya. Kalau ini yang plural ya, plural. Kalau singlenya gini. Sigma n dari 1 sampai tak hingga x pangkat n per n pangkat 3. Ini adalah single. Paham maksudnya? Single itu x-nya 1, ini plural ya. Paham ya? Halo? Nah, kemudian ada sini syarat. Biasanya nih x kalau model gini x min 3 ini kita misalkan nih, misalkan z ya. Z sama dengan x min 3. Kita misalkan. Nah, jadi ini kalau sini syarat apa? Syarat deret konvergen. Saya singkat konver ya, konvergen itu harga mutlak X kecil dari rho. Oh ya, ada rho rumusnya. Bentuk ini tidak bisa langsung gitu ya. Tidak bisa langsung itu. Nah, bentuk umumnya itu adalah ini jadikan bentuk A pangkat N. Jadi ini sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat 3 kali X pangkat N. Ini yang disebut AN. Jadi bentuk umumnya itu adalah sigma AN kali X pangkat N. N dari 1 sampai dengan. Paham? Ini yang power series atau dari kuasa. Kalau ini sama juga, jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat 3 dikali X kurang 3 pangkat N. Nah, ini adalah sebagai AN ya. AN. Kali ini adalah Z ya. Jadi Z pangkat N. Jadi ini bentuknya. Ini yang plural, ini yang single. Paham nggak di sini? Halo? Paham. Nah, kemudian ada yang perlu kita ketahui yaitu syarat. Nah, kalau yang tunggal ya. Kalau tadi sigma apa tadi n dari 1 sampai tak hingga ini yang single tadi apa? AN kali X pangkat N, AN ya. Dari sini kita cari AN plus 1. Bisa kan? Kalau AN tahu AN plus 1 bisa cari. Dapat baru ini cari jari-jari konvergensi.
konvergensi. Jadi konvergensi itu lambangnya ada yang pakai R atau rho. Ya. Kalau di fisika rho itu massa jenis ya. Ini rho adalah limit n menuju tangga dari AN per AN plus 1. Harga mutlak karena dia jadi nggak mungkin negatif. Ya. Oke, setelah Pak rho, nah syarat konvergen ada syarat konvergen. Syarat konvergen adalah harga mutlak X kecil dari rho. Ini syaratnya. Nah, divergen, syarat divergen, syarat deret konvergen ya ini sudah ada syarat deret konvergen nih, syarat deret divergen. Terbalik ya, harga mutlak X besar dari rho. Nah ini jawabannya apa nih? X terletak antara, mesti kan enggak? Negatif rho plus rho. Kalau ini X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Nah, dari mana nih? Halo? Dari mana? Tahu nggak? Ada yang tahu? Yang ini harga mutlak X kecil dari rho. Untuk mencari ini, menghilangkan harga mutlak dengan cara mempangkat duakan. Kita pangkat duakan ya. Jadi X pangkat 2 kecil dari rho kuadrat. Pindahkan X kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari 0. Ini difaktorkan. Misalnya enggak? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kalinya enggak? A kuadrat kurang B kuadrat, urainya apa? 1 tambah 1 kurang. Betul enggak? Halo? Berarti sini X tambah rho. Salah. Kok beta keluar? X tambah rho kali X kurang rho. Kecil dari 0. Pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0 min rho. Ini sama dengan plus rho. Tanda di depan X ini plus. Ini plus, ini plus. Plus kali plus. Dari kanan ya. Plus, min, plus. Selang-seling. Plus, min, plus. Tandanya apa? Tanda ini adalah kecil dari 0. Berarti daerah negatif. Nah, daerah negatif ini. Ya, daerah negatifnya ini. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif yang ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya X-nya terletak antara negatif rho plus rho. Sama nama nih? Halo? Halo? Iya. Ya. Nah, yang satu lagi ini, Anda lihat nih. Kalau dia besar dari rho kan berarti besar itu artinya positif, yang daerah positif. Positif itu daerah ini kan. Kalau saya tulis di sini, positifnya daerah, saya ulang di sini. Harga mutlak X besar dari rho, supaya hilang harga mutlaknya dipangkat duakan, dipindahkan secara aljabar ke kiri, tinggal kanan tinggal 0, ini difaktorkan, diuraikan, 1 tambah, 1 kurang. Pakai garis bilangan, yang satu negatif rho, satu positif rho. Kalau sama dengan, walaupun terbalik tetap yang kecil sebelah kiri. Tanda di depan X ini plus, plus kali plus, plus, min, plus. Nah, tanda ini besar 0 artinya positif atau negatif. Positif kan? Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ini kan daerah positifnya. Daerah positifnya berarti yang berada sebelah kiri dari min rho, sebelah kanan dari plus rho. Artinya apa itu? Artinya ini apa artinya daerah sini? Ini X-nya sebelah kiri itu kecil dari min rho, sebelah kanan dari plus rho, besar dari rho. Di sini kata atau. Halo? Inilah kalau syarat ini divergen ya. Ini untuk divergen. Kalau tadi konvergen ya. Paham nih? Konvergen harga mutlak X kecil rho. Sudah jelas sampai sini? Halo?
Jelas. Iya, Iya, Ini Pak. teorinya Jelasin. berapa? Oke lah, kita praktek langsung ya. Nah, sebetulnya Z itu X-nya diganti Z aja. Ya, kita masuk soal ya. Kita langsung deh ya, supaya tahu kalau di apa, memang teorinya bikin bingung kadang-kadang. Kita langsung. Eh, di sini tentukan, kok ke sini, jauh banget. Atau ini tanya, harga batas ya. Tanya harga batas atau ya untuk harga X yang mana, deret konvergen, singkat ya, dan untuk harga X yang mana, deret divergen. Nah, dari kuasanya diketahui dari pangkat itu sigma n dari 1 sampai tak hingga, ini angka 8 tidur ya, X min 3 pangkat n per n ya, pangkat n kurung n pangkat 3. Ini kan boleh diubah sigma dari 1 sampai tak hingga 1 n pangkat 3 kali X min 3 pangkat n. Ini apanya? AN nih. Ya enggak? Halo? Jelas sampai sini? Ya, soalnya kan ini tadi ya. Nah, jadi AN-nya berapa? AN-nya diketahui 1 n pangkat 3, maka AN plus 1 berapa? 1 n plus 1 pangkat 3. Ini yang aslinya ingat enggak? Pakai segitiga Pascal. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ingat enggak? Halo? Ini N pangkat 3. N turun 1 pangkat 2 kali 1. Ya enggak? Kan depannya N belakang 1. Ini N turun 1, N 1 naik pangkat 2. N hilang, N pangkat 0 ya. 1. Terus ini 1 pangkat 3. Jadi hasilnya apa nih? 1 N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1. Nah, baru cari jari-jari. Ya, jari-jari konvergensi. Konvergen, dikata konvergensi adalah rho sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1. Jadi limit N menuju tak hingga dari AN ini mana? AN ini ya. Ini AN nih. 1 N pangkat 3 dibagi dengan ini. 1 N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Maka ini menjadi rho-nya berapa? Limit N menuju tak hingga dari harga mutlak. Ini yang bawah ini kalau dibalik kan ini naik ke atas enggak jadi? Halo? 1A bagi 1B, 1A kali B per 1 enggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Sudah pusing ya? Ini naik ke atas kan? Atau ini bagi menjadi kali, ini dibalik nggak? Yang bawahnya kan dibalik nih. Paham? Ya, oke lah. 1 N pangkat 3 dikali N pangkat 3 tambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1 per 1. Betul nggak? Kan dibalik kan? Pembilang tetap, Ya. pembaginya dibalik. Bagi jadi kali dibalik. Ya kan? Sehingga terjadilah berapa jari-jari konvergensinya? Limit N menuju tak hingga dari harga mutlak. Berapa? Halo? N pangkat 3 tambah 3N kuadrat ditambah 3N tambah 1 per N pangkat 3. Tanya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi?
N pangkat 3 ya nak. Berapa koefisien pada pembilang? Ini berapa? 1. Penyebut 1. AC-nya berapa? 1. 1 nak? Halo? Iya, Pak. 1. Oke, 1. Nah, baru sini syarat. Syarat deret konvergen. Syarat deret konvergen apa tadi? Harga mutlak. Nah, Z-nya itu salin X min 3 ya. Z-nya itu kan sebenarnya kecil dari rho. Berarti harga mutlak X min 3 terletak antara, ingat nggak tadi? Yang tengah ini terletak antara negatif ganti dulu rho-nya. Rho-nya berapa? 1 ya. Sehingga ini terjadi, balik lagi dia ini. Harga mutlak X min 3 kecil dari 1 enggak? Kan rho-nya 1. Berarti X min 3 ini terletak antara apa? Antara negatif 1 dan positif 1. Ingat yang tadi? Yang tadi kita lihat sebelumnya. Mana tadi? Ini. Terletak antara min rho plus rho. Ya. Jadi kalau rho 1 ya min 1 plus 1. Paham mas itu? Halo? Nah, supaya kita mau cari X ya min 3 ini supaya hilang diapain? Supaya hilang dari 0 tambah 3 enggak? Iya, Ini tambah 3, 3. semuanya kebagian tambah 3 semua. Semua tambah 3. Anda lihat, betul enggak? Tambah 3 semuanya. Karena ini tambah 3, ini tambah 3, ini tambah 3 enggak? Adil kan? Semuanya kebagian tambah 3. Nah, paham ya? Ya, 3 kurang min 3 tambah 3 kan 0, tinggal X saja. Berapa nih? 1 tambah 3, 4. 3 dikurang 1, 2. Jadi, konvergen syaratnya sini X antara 2 dan 4 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau mau pakai yang satu lagi itu panjang, lebih enak kita pakai gambar ini. Ini yang syarat deret divergen. Div ya. Divergen. Nah, ini enggak usah pakai gini, pakai gambar aja. Nah, gambarnya ini titiknya tadi apa? 2 dan 4. Dia katakan antara 2 dan 4 adalah konvergen. Kalau itu di luarnya apa? Di luarnya adalah divergen enggak? Halo? Kalau ini konvergen, ini divergen enggak? Iya, Pak. Ini divergen kan? Yang saya kuningin. Di luar konvergen pasti divergen. Ya. Nah, ini divergen. Ya, ini divergen. Apa artinya divergen di sini? Sebelah kiri dari 2, kecil dari 2, sebelah kanan dari 4, besar dari 4. Di sini kata atau. Inilah syarat dari deret itu divergen. Sudah paham di sini? Kalau tidak usah pakai sigma ini, langsung pakai ini lebih cepat. Ya. Cari sama juga dapatnya, cuma panjang. Halo, sampai sini jelas? Ini pada capek ya, maaf ya. Halo yang di Jepang, halo yang di Papua, mohon maaf 2 jam. Paham nggak di sini? Halo? Udah jenuh ya? Iya, Ya, Pak. sedikit. Ya, sedikit. Paham, Pak. Ya, nanti nonton lagi deh. Saya kirim yang video-video yang ada. Sepertinya saya sudah kirim video juga. Ya, ada itu. Oke. Tetapi di titik 2 dan 4, apakah 2 ini masuk konvergen kah atau divergen? 4 juga masuk konvergen kah atau divergen? Nah, kita harus tes. Kita masukkan ya. Kita masukkan 2 dan 4 ya. Titiknya kan 2 dan 4 nih yang dapat nih, antara 2 dan 4 tadi. Jadi X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam
Ya, X sama dengan 2 kita masukkan ke dalam deret power series, ke deret pangkatnya atau deret kuasanya. N dari 1 sampai tak hingga, tadi sini apa tadi? X min 3 ya. Pangkat N per N pangkat 3. Coba kita masukkan. Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga 2 dikurang 3 pangkat N per N pangkat 3. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga 2 kurang 3 min 1 ya. Min 1 pangkat N per N pangkat 3. Halo? Tahu dari Iya, apa ini? Pak. Ini benar saya tulis segini. Sama enggak ini? Min 1 pangkat N di depan kali 1 per N pangkat 3. Nah, ini kan deret berseling nih. Ini apa namanya? Deret berseling atau berayun. Ya enggak? Berseling atau deret berayun. Deret berganti tanda. Alternating series. Nah, syaratnya ada apa tadi? A, suku positifnya berapa? Ingat, yang diambil suku positif yang tidak ada plus minnya ini. Ini suku positifnya. Yang plus minnya ini kita abaikan. Ya. Kita ambil suku positifnya, yaitu 1 per N pangkat 3. Ini turun monoton atau naik monoton nih? Halo? Makin lama makin besar atau makin kecil? 1 per 1 pangkat 3, 1. 1 per 2 pangkat 3, 1 per 8. 1 per 3 pangkat 3, 1 per 27. Makin lama makin kecil atau makin besar? kecil. Makin kecil. Kecil. Maka disebut turun monoton. Turun ya, turun monoton. Yang kedua, limit UN-nya apakah 0? Kalau 0 tak hingga aja. Konvergen. Nah, kita cari limit N menuju tak hingga dari 1 per N pangkat 3 adalah limit. Nah, limitnya masih dipakai ya. 1 per tak hingga pangkat 3 adalah berapa nih? Limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga pangkat 3 kan tak hingga. 1 per tak hingga berapa? Perjanjiannya 0. Menurut ketentuan kalau dia turun monoton dan limit UN-nya 0, suku positif ya, maka ini masuk deret apa? Konvergen ya. Konvergen ya. Halo. Iya, Iya, Pak. Pak. Karena ini turun monoton, kemudian limit UN-nya 0, maka ini adalah konvergen. Kalau tidak 0, divergen ya. Nah, tadi kan titiknya 2 dan 4 ya. Halo? 2 dan 4 ya. Kan titik 2 dan 4. Nah, sekarang kita cari yang 4-nya. Untuk X sama dengan 4 gimana? X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam deret kuasa atau power series. N dari 1 sampai tak hingga dari X min 3 pangkat N per N pangkat 3. Coba kita masukkan. Sigma N dari 1 sampai tak hingga 4 kurang 3 kurung pangkat N per N pangkat 3. Ini adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga 4 kurang 3 kan 1. 1 pangkat N per N pangkat 3. Anda tahu 1 pangkat N 1 enggak? 1 pangkat N adalah 1 per N pangkat 3. Deret apakah ini? Masih ingat enggak? Deret apa ini? Deret P enggak? Halo? Maka kita belajar dari deret apa nih? Deret P atau deret hiperharmonik. Berapa P-nya nih? P-nya sama dengan 3. Bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar. Nah, kalau lebih besar dia konvergen atau divergen? Deret. Kalau besar, konvergen. Kalau dia kecil dari 1 atau sama dengan 1, itu adalah divergen. Syaratnya tadi mana? Di atas tadi. Nah, ini. Coba lihat. Di bawah, nih. Deret P. Jika 1 per N pangkat P kan. Jika P kecil sama dengan 1, kecil dari 1 atau sama dengan 1, deret divergen. Tapi kalau besar dari 1, deret konvergen. Nah, 3 itu besar dari 1. Berarti dia konvergen. Ya. Oke?
Iya, Pak. Nah, baru jawab jadi, nah itu apa? Deret, konvergen, kemudian satu lagi deret, divergen, kita salin. Tadi yang pertama X terletak antara 2 dan 4 enggak? Mana tadi? Ini. Di atasnya lagi gimana? Ini, konvergen 2 sampai 4 enggak? Antara 2 dan 4, sedangkan divergen X kecil 2 atau X besar 4. Salin gitu. Ini, X kecil 2, X kecil 2 atau X besar dari 4. Nah, tanya, 2 mana tadi? 2 ini masuk konvergen atau divergen? Ini 2. 2 ini masuk konvergen atau divergen? Di sini apa tulisnya? Halo, Konvergen. ini terakhir ini. 2 ini masuk konvergen atau divergen? Ini yang Konvergen. ini. Masuk apa nih? Konvergen kan? Jadi sama dengannya Iya, di konvergen, ini daerah konvergen. 2-nya. Ya. Jadi 2 ini masuk sama dengan sini. Kemudian tanya lagi 4. Ini X sama dengan 4 nih. X sama dengan 4 masuk konvergen atau divergen? Coba lihat sini. Masuk konvergen atau divergen? 4. Di konvergen juga ini. Kalau dia bilangnya divergen di sini 4-nya. Kalau divergen. Tapi karenanya konvergen, dua-duanya konvergen. 2 masuk konvergen, 4 masuk konvergen. Jadi jawabannya itu ini. Nah, jadi ini kan. Sudah paham? Daerah sama dengan ini yang namanya agak batas itu. Samaan ya. Batas-batasannya. Sudah jelas sampai sini? Baru selesai. Ini tanya untuk agak X yang mana deret konvergen, terletak antara 2 dan 4, termasuk 2, termasuk 4. Sama dengan kan? Deret divergen, kecil X kecil 2 atau X besar 4. Tidak termasuk 2 dan tidak termasuk 4. Ya kan? Nggak ada sama dengannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Paham, Pak. Eh? Sebenarnya materi yang untuk apa TK4 ini sampai sini. Tapi mungkin tidak sin ya, mungkin len sama juga, dasar sama dari Mas Lodin sama juga. Len itu rumusnya len U turunnya apa? 1/U kali Watson ya. 1/U kali Watson. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo. Ini udah selesai. Udah lewat 5 menit, nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan dari sini? Hari ini tidak ada absen ya, karena ini adalah tambahan. Hari Jumat depan, sebenarnya saya mau terang, oh masih belum ya. Salah kuisnya tanggal berapa? Kuis 2. Halo? Sekitar tanggal 30 ya, salah. Kalau belum, maka saya tanggal 20 itu isi ini lagi. Dari basicnya saya ajarkan. Ini kena terdesak untuk TK 4, jadi kita dahulukan. Tapi minggu depan. Tapi nonton dulu ya. Nonton yang ini nih. Yang mana ya? Bentar. Boleh hilang. Iya, iya. Geositis ya. Yang geositis tadi ya. Nah, coba. Yang ini. Ini kelihatan ini. Halo? Halo? Iya, kelihatan, Iya, Pak. Pak, lihat, Pak. Nah, jadi ini Anda lihat nonton sini. Tapi saya udah kirim ke Anda juga sebetulnya kalau mau cari sini juga ada. Dicari yang pertama ini nih.
digital content kalkulus 1 paling bawah. Kuliah minggu ke-13 ini ada Infinite Series. Nah, klik deh. Oh, ada Apa yang video membuat nih. Anda tersenyum hari ini? Saya nggak Apakah tahu nih. cuaca yang cerah dan Nah, ini. Ya, ini tentang Berindah. Nah, kalau ini itu yang tadi yang saya terangkan juga. Ya, kita bahas suku-suku yang kita pelajari awal ini adalah suku-suku positif ya. Semuanya suku positif, belum ada yang selang-seling. Nanti ada kuliah di deret kampus berseling atau anggrek. deret berayun, itu tandanya plus min atau min plus ya. Ini sukunya semuanya positif. Nah, kapan Nanti kalau saya satu nonton deret ini. kita Oke. Sampai sini jelas? Halo? Iya, jelas, Pak. Ya, dipelajari baik ya. Minggu depan tidak ada Selasa ya. Karena ada hari Jumatnya. Formal dari BINUS. Untuk TTDA. Untuk TUDA kalau mau ikut, saya kasih linknya kira-kira setengah jam sebelum mulai. Ya. Jadi Anda siap-siap setengah jam sebelumnya. Cek di WA grup TUDA ya. Halo kelas TUDA. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Anda bisa ikut di Jelas. TTDA juga. Saya akan jelaskan yang ada di video itu. Mungkin waktunya apa cukup tidak tahu. Kita coba ya. Oke. Baru minggu berikutnya kita persiapkan untuk quiz 2 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Baik, Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri karena ini sudah malam sekali. Jam 11 lewat, hampir lewat 10. Mohon maaf bagi yang ada di Papua maupun yang di Jepang. Oke, sayonara, goodbye. Sampai jumpa Jumat depan ya, tanggal 20. Baik, Baik, TTDA punya kelas, tapi TUDA boleh ikut. Setengah jam sebelumnya bisa linknya saya berikan. See you next week on Friday. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Kita meeting for all ya.